Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf baru kali ini baru bisa posting eh, video baru. Video ini sebenarnya seharusnya bulan kemarin udah gua upload ya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya baru bisa diupload sekarang. Kebetulan kita lagi ada stay at home karena virus corona. Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga buat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air juga yang seiman yang mengalami uh, bencana ini dan kemudian telah berpulang ke uh, tempat peristirahatan selamanya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat teman-teman juga yang sampai sekarang alhamdulillah masih, puji Tuhan juga masih bisa hidup normal selayaknya dan masih sehat-sehat saja, untuk tetap terus menjaga kesehatan dan untuk bisa selalu juga waspada, ikhtiar dengan ya self distancing ya kalau nggak salah ya, untuk menjaga jarak. Bukan berarti kita tidak sopan terhadap orang lain, tapi setidaknya ini untuk kebaikan bersama, karena ternyata virus corona itu tidak hanya dapat terlihat dengan gejala, tapi ternyata pasien yang positif corona pun indikasi gejalanya ada yang terlihat sehat-sehat saja tapi dia positif corona. So tetap cuci tangan, cuci handphone kalian, cuci benda-benda yang mungkin sering kali kalian pegang. Terus kemudian kebiasaan untuk memegang benda-benda yang seharusnya kalian nggak pegang untuk dikurangi, dan mudah-mudahan kalian bisa survive dalam bencana ini. Oke, video ini sebenarnya video yang cukup menyeramkan ya. Awal kejadiannya itu di bulan Desember. Video ini pertama kali gue take karena pada saat itu Desember mau ke Januari, atau kalau nggak salah sih udah masuk tahun baru. Keluarga gue lagi pergi liburan tahun baruan di Ora, di Sawai, di Pulau Seram. Dan gue sama abang gue coba nostalgia untuk pergi ke tempat dimana kita kecil, childhoodnya kita gitu. Jadi ke tempat yang mungkin orang-orang Poka itu tahu, Kolam Morea. Mungkin juga ada yang tahu, mungkin ada yang enggak ya. Jadi di ini kan daerah Poka nih, terus Perumnas. Nah itu bagian ke belakang yang ke arah Taeno kalau nggak salah. Nah di situ ada sungai. Sungai itu makin dalam, cukup panjang sih, ada mungkin 200 sampai 300 meter ke dalam lah. Nah di sungai itu sebutannya adalah Kolam Morea. Morea itu belut ya. Mungkin dulu di situ ada moreanya atau ada belutnya, tapi semenjak kita kecil juga udah nggak ada. Nah sebenarnya pengalaman niat kita ke sana itu sebenarnya hanya untuk nostalgia childhood kita, tempat masa kita kecil di sana. Kita meninggalkan tempat itu karena kerusuhan. Akhirnya kita pindah ke daerah Batu Merah dan juga akhirnya punya rumah di daerah Air Kuning. So kita nostalgia ke sana dan memang tidak memiliki niat apa-apa sih. Walaupun sebenarnya sebelum berangkat gue cukup chit-chat sama abang gue bahwa itu kan lokasi masuk dalam hutan. Gimana kalau kita ketemu sesuatu yang cukup creepy di sana. Tapi 90% niat kita ke sana hanya untuk sekali lagi nostalgia aja. Dan ternyata benar apa yang gue khawatirkan itu terjadi, dan cukup mengejutkan dan cukup aneh. Dan gue juga bukan tipikal orang yang mengada-ngada soal konten ya, karena yang gue pengen cari adalah approval atau pembuktian atau pembenaran terhadap apa yang selama ini menjadi misteri dalam hidup gue. So di video kali ini gue nggak tahu harus bersyukur atau harus cukup panik, karena kita berhasil merekam sesuatu yang sama sekali nggak diekspektasi oleh kita berdua. Awalnya kita berdua kesana itu memang nggak punya niat apa-apa. Nah kronologisnya adalah sore sekitar jam 2 jam 3an, ketika matahari di Kota Ambon udah mulai cukup reda, kita berdua memutuskan untuk berangkat ke sana dan ketemu sama teman kecil kita juga, abang Dani kalau nggak salah.
Abang Dian apa Dani ya? Abang Dani ketemu Abang Dani di sana, dan ternyata Abang Dani ikutan kita ke Kolam Morea. Jadi saksi di daerah itu ada 3 orang yang kemudian pasca kita memahami hasil dari rekaman kita itu, menganalisa, mencoba mendiskusikan, dan kemudian mencoba memahami lebih dalam tentang fenomena yang kita temui itu. Dan itu pun menjadi alasan kenapa video ini lama banget untuk diupload ke channel gua, karena banyak perdebatan. Tapi kali ini video ini beda dengan video penampakan di Arbes, air besar. Video ini 95% dari 10 orang yang saya tanyakan, beberapa nanti ada cuplikannya, walaupun yang dicuplikan ini adalah keluarga gue sendiri, karena untuk teman-teman yang gue kasih ini juga mereka kayaknya nggak mau di-upload di channel ini. So 95% dari beberapa orang yang saya ajak diskusi atau bersama-sama menganalisa apa yang terjadi video ini merasa bahwa ini real dan jelas sesuatu yang cukup creepy. Ya, mudah-mudahan Mukadimah ini bisa jadi pengantar yang cukup buat teman-teman menyaksikan video ini. So, ini adalah cuplikan penampakan suara sebenarnya, karena gue mencoba untuk melihat dari frame ke frame terkait ada nggak sih penampakan wujud yang terekam. Tapi sejauh yang gue lihat berkali-kali, berulang-ulang gue enhance brightness-nya, kemudian gue enhance sound-nya, dan ketika enhance sound-nya dapat, walaupun tanpa enhance pun sebenarnya anomali suara ini ketangkap. Tapi untuk mengenhance ke brightness-nya dan lain sebagainya untuk melihat apakah ada penampakan di video ini berkali-kali, dan gue nggak temuin. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ikut melihat, dan kalau memang ada yang kalian temuin anomali terkait gambar, bisa kalian komen di kolom komentar nanti. Oke? Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan ini. Dan sekali lagi buat yang memiliki paranoid atau punya kekhawatiran atau tingkat ketakutan yang cukup sensitif terhadap hal-hal paranormal seperti ini, untuk kayaknya kalian salah channel deh. Coba, atau kalian mau coba memberanikan diri untuk menyaksikan ini juga terserah. Oke? Gue kasih tunjuk aja videonya ya.
Potong mesti lewat air ya? Potong mesti lewat kali ya? Ya udah. Iya. Asli beta saya nggak ada ingatan sama sekali tuh. Ini apa ini? Ini apa ini? Masih ada ikan juga nih. Iya. Gua waktu kotong kecil aja. Sekarang beta yakin kotong bisa masuk lah ulang. Soalnya katanya ada putri kan? Bukannya orang ban pica apa di situ? Tapi telaganya ada loh. Sudah lihat telaganya? Belum. Aduh. Lihat indah siang. Tapi telaganya ada loh. Sudah lihat telaganya? Belum. Aduh. Lihat indah siang. Tapi telaganya ada loh. Sudah lihat telaganya? Belum. Aduh. Lihat indah siang. Coba malam. Aduh. Yang bagus tempatnya. Kau sampai sungai ya? Baru luas. Oh iya. Sungai. Kayak airan. Tembus ke Telaku tuh. Iya, dari SGU sih. Ini kalau bongkar itu Ayo harus bilang. Dulan, rusak karena. 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 Tentang manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu kan bukan balik sungai ya, balik jalan.
Iya sih, pola tidur sih. Jantung tuh sama pola tidur bahaya. Terakhir itu bilang dia bilang kita sudah coba untuk mengundurkan diri tapi dipanggil orang. Padahal pengalaman banyak di Makassar. Iya. Jadi panggil teman kerja itu beda saja. Suruh aku bantu dia. Padahal pengalaman banyak di Makassar. Iya. Jadi panggil teman kerja itu beda saja. Suruh aku bantu dia. Padahal pengalaman banyak di Makassar. Iya. Jadi panggil teman kerja itu beda saja. Suruh aku bantu dia. Padahal pengalaman banyak di Makassar. Iya. Jadi panggil teman kerja itu beda saja. Suruh aku bantu dia. Padahal pengalaman banyak di Makassar. Iya. Jadi panggil teman kerja itu beda saja. Suruh aku bantu dia. Yang apa? Yuk. Iya, makanya kita bilang udah rusak terus. Apa yang mau kerja tuh buka? Hujan, betul gini buka batu. Oke. Jom berenang, berendam. Iya, begitulah. Kalau memang teman-teman, tadi gue lupa sih bilang di awal-awal video untuk kawan-kawan pakai headset ya. Dan satu yang pengen gue sampein, kalau kawan-kawan pakai headset, mungkin kalian bisa membedakan jelas antara berat suara kita bertiga. Jadi di situ tuh ada Abang Dani, Abang Tiar, sama gue pribadi. Nah, kita bertiga itu jalan, nanti mungkin setelah ini akan gue kasih cuplikan ya bagaimana perbincangan gue setelah kita menemukan ini. Ada 2 cuplikan, satu Abang Tiarnya sendiri sama bokap gue juga, satu sama adik gue si Fahri yang memang orangnya agak begitulah. Nah, biar gue ceritain lagi, saat itu tuh kita jalan bertiga tuh sampai ke kolam Morea, di tempat biasa kita berenang, di tempat yang memang biasa berenang. Karena memang udah musim kemaraunya cukup panjang, jadi air yang ada di dalam situ pun sudah cukup keruh. Seperti yang mungkin kalian bisa lihat di gambar ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian gue di situ, tapi mungkin nggak bisa gue jelasin di dalam video tersebut. Jadi pada intinya, pada saat kita jalan di perjalanan pulang, itu kita sedang ngobrolin salah satu sahabatnya abang juga yang saat itu sudah meninggal, nggak perlu gue sebutin siapa ya. Nah, perbincangan itu sebenarnya nggak terlalu
creepy banget karena memang kita berbicara tentang alasan wafatnya beliau almarhum dan lain sebagainya. Jadi perjalanan pulang. Nah, kenapa di situ gue taruh kamera ke belakang? Karena pengalaman gue berdiskusi dengan beberapa orang yang sejauh ini suka untuk gue ajak tukar pikiran terkait hal-hal seperti ini ya, dengan posisi gue sebagai seorang yang skeptis ataupun tidak, karena gue mencoba cari posisi yang cukup netral dalam mencari tahu kebenaran tersebut gitu. Mereka selalu menyampaikan kalau coba lakukan sesuatu yang jarang kamu lakukan atau tidak lumrah dilakukan banyak orang. Nggak tahu ini benar atau enggak, mungkin ada teman-teman yang lebih paham atau enggak, seperti kita pakai topi kebalik gitu. Ini contoh-contoh aja, dan gue gak pernah lakuin itu karena itu menurut gue cukup goblok aja gitu. Terus baju kebalik, antara kebalik luar dan dalam atau depan dan belakang, terus berjalan di tempat-tempat yang cukup ganjil gitu. Nah, itu biasa menarik sesuatu yang sebuah anomali atau fenomena paranormal bisa ikut tersertakan di situ. Jadi kalau ada beberapa kepercayaan kalau pakai baju kebalik terus keluar rumah di siang hari tandanya akan dapat rezeki, tapi kalau pakai baju kebalik dan keluar rumah di malam hari, sepertinya dia harus segera beribadah, mensucikan diri atau sholat atau istighfar dan lain sebagainya, karena dipercaya menurut pemali itu kalau bawa pulang sesuatu yang gak baik ke rumah. Nah, di situ gue eksekusi tuh, karena perasaan gue bahwa pada saat sampai di sana, perasaan gue tuh sesuatu deh beda sama ketika gue di Arbes. Ketika gue sampai di Arbes, gue lama tuh di jembatan di Arbes tuh, lama dalam artian apa gue masuk ke dalam ya, apa enggak, sebelum gue ajak wawancara masyarakat di sana. Dan kawan-kawan yang belum sempat nonton apa yang terjadi di Arbes, silahkan nonton ke sana. Ada nanti di channel gue, cari aja penampakan di Kerajaan Jin, karena memang itu udah bukan rahasia lagi, tapi udah jadi rahasia umum kalau di sana tuh jika kalian tidak berhati-hati ya, di mana-mana sih kalau nggak berhati-hati pasti akan mengalami musibah, tapi di sana jauh lebih aneh aja. Nah, gue mencoba untuk taruh kamera itu ngadap ke belakang, sesuatu yang dianggap para kameramen tuh ya nggak banyak yang tahu sih, tapi sesuatu yang dianggap cukup ganjil untuk dilakukan. Makanya iseng sekalian gue ngecoba bener apa enggak. So, dan mungkin teman-teman juga bisa mencoba tuh taruh kamera ngadap belakang, jadi pakai ransel terus taruh kameranya ngadap belakang sambil on aja, udah nothing tulus aja. Jika kalian berada di sebuah tempat yang bagaimana atau ngerasa yang aneh-aneh, itu nothing tulus aja. Dan itu yang gue tangkap. Sebenarnya diskusi yang gue bangun sama teman-teman gue atau abang-abang gue atau orang-orang yang bersedia untuk gue ajak diskusi terkait klip yang di dekat pohon itu, yang menurut gue itu yang paling creepy yang pernah gue rasain dan gue temuin di klip itu. Ternyata yang lebih creepy lagi itu yang pada saat di awal justru. Nah, abang gue udah berangkat ke Namlaya, balik ke Namlaya, karena pada saat itu dia datang untuk liburan aja. Dan beberapa teman-teman gue udah nggak sempet gue untuk ajak mereka ketemu lagi dan ngobrol lagi, karena gue yakin akan ngebebanin mereka lagi, apalagi saat sekarang ini lagi corona. Jadi memang udah nggak kesempet lagi untuk ketemu mereka. Nah, momen dimana video ini mau gue edit dan momen dimana video ini mau gue posting, gue nemuin suara itu. Suara yang kok ada suara kakek-kakek dan anak kecil justru. Jadi ada dua di situ. Jadi kalau kawan-kawan balik lagi ke part yang paling awal, part yang di awal gue mau pulang, di situ gue taruh sedikit, makanya gue cukup terkejut. Dan gue yakin abang gue belum tahu ini, karena gue udah bilang nanti kalau gue udah upload lu nonton deh part yang di sininya, karena ada penampakan lagi yang jauh lebih solid, jauh lebih real daripada penampakan pohon, walaupun jauh lebih creepy yang di pohon. Karena kenapa creepy yang di pohon? Ini merinding gue kalau kawan-kawan bisa lihat. Ya mudah-mudahan dia ada di sini sih. Ya kalau lu ada di sini nggak usah macam-macam lah. Ya, whatever lah. Itu karena bahasanya dia itu tertangkap jelas kata per kata, walaupun terakhirnya itu nggak ketangkap.
sorry juga gue di awal nggak bilang teman-teman, mungkin nanti akan gue taruh teks kali ya untuk kawan-kawan untuk pakai headset buat ngerasain sensasi atau ikut beserta sama kita untuk nge-manage atau mempertimbangkan apakah suara ini apa gitu. Dan kalau soal asli apa nggak asli, ya sekali lagi gue akan perdebatkan itu ke kawan-kawan, karena ya ini pengalaman gue pribadi dan gue share aja ke kawan-kawan. So itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman ya, dalam artian kalau teman-teman yang tahu daerah Poka, Rumah 3, terus tahu ada Arbes, sebenarnya nggak usah takut ke sana, karena memang selama kita nggak berbuat sesuatu yang buruk pun tidak akan terjadi sama kita. Jalannya hati-hati, cukup licin juga di sana. Ini salah satu pengalaman yang cukup dahsyat yang pernah gue alami. Bukan pernah gue alami ya, tapi gue alami beserta dengan barang bukti yang bisa gue kasih buat kawan-kawan. Oke, ini di pertengahan video mungkin terakhir akan gue isi dengan obrolan gue sama adik sama abang gue itu tadi, mendiskusikan masalah suara anak kecil yang pasti pohon itu. Tapi di sini juga ingin bilang bahwa terima kasih banyak buat yang udah subscribe ya, karena growing banget subscriber gua, dan juga konten nenek luhu itu wow, the best grafik penontonnya. Ini juga gue bikin karena gue melihat itu dan gue cukup terkesan juga, dan grafik subscriber gue juga cukup baik. Terima kasih kawan-kawan mempercayakan seperti apa yang sudah gue bilang. Jika kawan-kawan merasa gue cukup bisa jadi volunteer untuk membongkar ambiguitas atau daerah abu-abu tentang fenomena-fenomena yang mungkin bagi sebagian orang itu fenomena yang aneh, tapi gue coba untuk masuk ke sana guna untuk sama-sama membuktikan apakah itu benar atau enggak langsung secara experience. Dan ketika ada barang bukti pun gue akan sodorkan apa adanya. Dan salah satu support yang terbaik yang bisa kalian sampaikan ke gue adalah kalian isi aja komentar dengan apapun yang kalian inginkan. Terus kemudian pastikan jika kalian punya sesuatu yang ingin kalian ceritakan juga hubungi gue secara pribadi aja. Gue orangnya easy going dan gue ada di Ambon, jadi Ambon gak begitu besar, jadi ketemu juga oke. So subscribe. Terus kalau udah subscribe dan teman-teman ngerasa kalau video ini bisa dibagikan ke teman-teman yang lain untuk diajak diskusi, dan mungkin mereka tahu tentang tempat ini, gue udah bahas soal Arbes dan sekarang gue lagi bahas soal Poka, bisa kalian sampaikan ke mereka atau share ke mereka supaya sama-sama nonton. Dan mungkin ada yang punya keberanian, gak usah khawatir, ketemu aja sama gue dan kita bahas ini. Video ini mungkin akan panjang karena gue akan isi full, dan karena ini juga satu kali momen aja, jadi gue kasih video ini cukup panjang. So sekali lagi, jika kawan-kawan ngerasa gue cukup kompeten, gue cukup bisa mewakili teman-teman semuanya untuk selalu eksis di YouTube, khususnya di Kota Ambon, kawan-kawan di Kota Ambon yang mau bergabung juga gak masalah. Subscribe dan kontak gue aja kalau memang kalian ingin ketemu langsung sama gue, ngobrol langsung sama gue, diskusi aja. Gue juga orang yang skeptis, gue juga orang yang gak percaya sebenarnya, tapi gue coba lakuin ini untuk gue bagaimana bisa berada di posisi yang cukup objektif dalam menilai hal tersebut. Karena percaya atau gak percaya, secara rasional gue nggak percaya, tapi pengalaman gue pribadi juga, lingkungan gue juga yang seolah-olah ini ada nih hal seperti ini. So berikutnya kita sambung aja sama part yang gue rasa cukup ya bisa mengisi di ending video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, oke? Ya, kita lanjut. Akan pun suara bagaimana no? Suara apa? Kemarin. Coba lihat videonya pada tuh. Nanti Dari sini nih. ini di agung aja. Lihat nih pola tidur nih. Jantung tuh sama pola tidur banyak. Usah di hutan nih. Dengar dulu. Nah ini phone ini. Oh, bola itu. Bisa stop di situ. Jadi kalau
Tuh. Oh iya itu. Dong sudah itu bukan tapi Dora. Ini. Oh, mana? Bapak dengarnya apa kira-kira? Oh, mana? Oh, mana? Bukan. Oh. Mana? Nah, terus ngapain dia nyanyi gitu? Itu kan bukan bicara apa namanya? Oh, mana? Ada nenek mana? Kalau ke Pantulan Mungkin kamu ini, Om. Pimana? Oh, Pimana nyepinya sih. Kayak memeras gitu. Ngopi Mana? mana? Ya artinya apa? Bapak memeras. Oh, ngopi mana? Barang harus taruh kamera di belakang. Iya, Sengaja begitu. sengaja. Dulu juga Ini kan penggunanya ini. Sebelah ini kan dulu Bapak Ode punya. Kesana sedikit. Sini sudah Pak, ini habis ini kan turun belok kanan. Turun ini kan apa sungai yang ini. iya, ketemu, iya. Ternyata ini kan balik dari ini masalah. Nggak ada ke Bukan. depan gitu. Termasuk paling tua pohon itu masih ada tuh. Tua kan. Oh, mau Masalahnya gimana? gini, pertama satu, Daning lagi ngomong, Ah, tak? Terus Abang Tiar, saya mungkin dong 1,5 meter, pasti ada 1 meter baru Iya, Abang Tiar. Beta tuh di Abang Tiar tuh ada 1 meter lebih, mesti di paling belakang. Sebentar Dani pun suara, Jauh. dan Beta pun suara kan jauh. Besar. Sedangkan ini suara kalau pakai headset dari Beta pun belakang, kayak Beta pun belakang pun bawah begitu. Tapi kalau nada suara itu tuh kayak seolah-olah orang udah lewat semua tuh. Kayak dia ada duduk begitulah. Iya. Terlihat oh ngopi mana? Oke fix. Bahkan itu laki-laki ke perempuan. Kalau itu Beta suara laki-laki, anak laki-laki kecil. laki-laki. Barang kayak di situ tuh anak kecil laki-laki. Makanya dia lihat tuh simpanan lewat tuh dia orang itu simpanan lewat di sini. Iya, terus ketemu cari apa sih di situ? Om mau pi mana Om? Ini harus viral dia pertama-tama. Ih tadi ada orang baru di sini loh. Dong tinggal di air kuning sana. Nah, anak kecil sih yang aneh itu kayak dulu kita pada lihat dia di sini dulu tuh. Berarti dia ketemu harus panggil dia Om mana? Oh ngopi. Enggak, beta tuh mana? takjubnya pas dengar, pas beta putar video itu, so feeling nih, brengsek nih kayaknya video ini nih. Udah pas sampai di ujung, pas di ujung file, Oh itu akan klip penghujung itu. ujung file. Hmm. Dia kan memang otomatis potong nyambung kan. Hmm. Nah, yang nyambung itu yang pas potong bagian tinggalin pohonnya tuh. Pas Hmm. tinggalin Oh, yang pohonnya, pohonnya aku hilang pas itu. tengah. Besok, Baru pohonnya kayak kamu mundur gitu. iya. Itu kalau ketemu balik pohonnya yang ada tuh. Ih pas ini musimnya ketemu balik pohonnya yang ada. Akar-akarnya pun yang ada. Bag keren dong. Itu baru ketemu jadi orang kaya tuh. Viral langsung. Cuma kan kayak gini kan kau sih mungkin cerita ke orang karena orang pasti ini beta suka dari adventure. Ini kita kasih bebas pakai set. Sedang are. Ya ceritakan kronologis dulu. Sedang dulu, sedang ada apa di terakhir itu. Baru ceritakan kronologis. Dengerin aja. Nih,
Ih. Stop. Hapus akang lah. Ih. Ih, beta belum pada mandiri ya demi Allah. Ih, betul itu. Jadi begitulah pemirsa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wah, jauhkan ya Allah. Cekakan di tapi masih ada sih. Paling kantari. Aduh, itulah serunya konten-konten kayak gini, Fari. Masih ada sih nih. Saya ada lah. Sudah, saya apa-apa. Jangan lah, ngapain? Abang ini tuh paling suka. Makanya beta tuh malas. Kadang abang kalau kirim video beta malas reload akang. Lalu ada masalah apa? Mending nanti ketemu aja baru kasih nonton. Akang suara kantara begitu ih. Cuk, dengar ulang di abang ke HP aja deh. Coba sini. Ih, ya Allah. Suara perempuan cewek. Jelas sekali. Suara anak kecil itu. Yang itu suara cewek. Ya udah. Bukan anak kecil menurut beta. Dia lebih cewek, udah gede lah. Saya mungkin anak kecil suara kayak gitu. Jauh pertamanya tuh. Gimana? Itu belum ada mandiri. Gila suaranya Allah. Jadi bagaimana, Dek? Bagaimana, Dek? Tahu ngapain? Lebih seram mana? Gambar waktu di Arbes? Ini. Lebih Gambar itu beta masih bisa bayang-bayang lain. Ini suaranya jelas sekali. Syukur beta sih dengarkan sendiri di rumah malam-malam ke apa kah. Beta memang sempena bang setiap kirim video beta sempena. Beta reload aja tapi sempena buka akun. Beta tahu sudah ini barang-barang tarakal ini. Yuk, ngapain? In frame dong. Suaranya segitu tuh. Ngeri sekali suaranya. Jelas sekali. Tapi waktu abang ngerekam itu abang dengar kan? Hah? Seng? Sebenarnya gini, bukan masalah cewek. Jadi itu Kotong pergi bertiga. Itu bukan suara anak kecil. Ya. Itu bukan suara anak kecil. Itu fix suara cewek perempuan udah besar. Umuran beta lah. Dan kata-katanya mau tahu, Seng? Apa? Om, mau pi mana Om? Iya kan. Gimana? Nah, depan 3 orang nih, depan ya kan. Terus yang kedua tuh Abang Tiar. Ketiga tuh Abang di belakang. Abang tuh kamera ngadap ke belakang kan. Udah. Yang pertama itu jaraknya semeter. Tapi suara yang kerekam itu kayak Abang lagi gendong dia gitu. Pas di dekat kamera. sekali, suara dekat sekali. Udah, yang masakan lah. Fix. Abang kirim video guys yang reload lah. Ngapain? Supaya kamu nyam panggil beta orang gila gitu. Ya maksudnya saya usah. Ayo, nanti kasih nonton kan di lewat HP sendiri aja. Gokil nih. Abang Tiar aja reaksinya sampai segitunya loh untuk nangkep momen satu ini. Astagfirullah, jauhkan. Coba kita dengar lah. Oke. Ulang lah. Kayak Dia pun terakhir tuh barang abang tuh ribut ya. ya Kotong kan memang sing sadar Iya. emang. Dia pun terakhir tuh paling Gini ada ya. satu kata cuman Nggak jelas. sing jelas. Kata itu yang bikin misterius tuh. Nah, tapi saya bisa bedain suara Abang Dika, Dani, Abang Tiar, Beta. Sudah, Jaraknya. sudah. Sama dia punya jarak. Om, pi, mana, sio, Pokoknya belakangnya itu udah ngaco. ayo. Dong kan kalau mau ngomong gitu kan lu harus keluarin tenaga.
Iya, dia pembelakang kayak Kayak buang napas doang. kayak Kayak om mau mana sih gitu iya, sebenarnya. kayak om gimana sih yo. Kayak Kayak mau tinggalin gua iya, gitu ya. Iya, kayak sedih banget gitu ya. Sebelum baru merinding sih. Om mana sih yo. Gitu, aku kayak gitu. Kira-kira dia di mana? Hah? Iya, dia di samping. Ah. Iya. Udah, bodo amat. Syukur hari itu saya tidur. Tidak mengikuti kalian-kalian semua. Oh, kalau tidak, nggak bisa tidur. Aduh, kacau. Jadi menurut saya itu apa? Menurut beta, Dengan kronologis bukti kamera seperti itu dan gema suara sedekat itu dan cara ngomong seperti itu. menurut beta, itu Shinchan itu. Setan lah, masa? Itu kan nunggu di situ tuh. Mau pisah live hari berani nggak? Oh, ngapain? Pisan jadi. Oh, pulang main Ghost Recon. Yuk sekarang yang mumpung masih sore nih. Jangan lagi, beta mengantuk abang. Iya. Saya usah lah. Ketompi di clubbing. Apa? Clubbing kan buka jam segini. Ayo, boleh.